Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya kali ini akan membahas tentang aplikasi Dapodik versi 2026B. Ya, oke, melanjutkan video sebelumnya, ketika kita sudah melakukan instalasi aplikasi Dapodik versi terbaru semester genap ini, kita akan melihat ke validasi ya, ke menu validasi lokal dan di sini akan ada muncul banyak sekali invalid ya. Terlebih di data Sarpras, juga begitu di data peserta didik dan data yang lainnya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membersihkan invalid dengan cepat di data peserta didik dan juga data di Sarpras ya dengan cara untuk salin data periodik ya. Oke, kita lihat di data peserta didik ini invalidnya ada sekitar 866 ya. Nah, cara cepatnya tidak harus kita isi satu persatu untuk data rinci periodik ini ya. Karena di sini keterangannya adalah invalidnya data rinci periodik peserta didik atas nama ini untuk periode 2026 2025 2026 genap masih kosong. Nah, caranya adalah kita masuk ke menu peserta didik ya. Nah, lalu kita pilih menu salin data periodik. Oke. Karena ini adalah datanya isiannya melanjutkan di data sebelumnya atau semester sebelumnya ya. Kita langsung klik saja salin data periodik. Nah, nanti akan ada keterangan seperti ini. Tombol ini berfungsi untuk menyalin semua data periodik peserta didik yang aktif dari tahun ajaran 2025-2026 semester 1. Nah, apakah Anda yakin? Ketika kita sudah yakin semuanya, baru kita klik ya. Nah, kita tunggu sebentar sampai keterangannya berhasil. Nanti kita akan cek lagi di validasinya. Nah, di sini akan ada informasi bahwa setelah tadi kita klik, muncul adalah informasi sejumlah siswa yang invalid tadi. Tadi kan ada 866 dan sekarang di sini ada 864 yang sukses. Nah, nanti kita cek lagi di validasi lokalnya. Nah, ketika kita sudah kembali ke validasi lokal lagi, kita klik refresh untuk melihat bagaimana hasilnya. Nah, dari sekitar invalid 866 peserta didik tadi ya, eh, semua yang sudah tersalin data periodiknya semua sudah hilang, jadi invalidnya hanya tinggal dua ya. Dua ini karena ya satu di sekolah saya ada satu peserta didik yang belum mengisikan nomor KIP. Nanti kita bisa isikan di nomor KIP-nya dan sejumlah siswa belum masuk ke dalam rombongan belajar ya, karena rombongan belajarnya atau rombelnya itu masih kosong karena kita harus mengisi atau menginput awal lagi untuk data rombongan belajar di semester genap ini. Tapi tenang saja, nanti untuk isian peserta didiknya kita tinggal melanjutkan dari semester sebelumnya ya. Nah, nanti di video untuk membuat rombel yang baru di semester genap ini kita akan buatkan video lagi ya. Tapi kali ini kita akan bahas di peserta didik dan Sarpras untuk menghilangkan data invalidnya. Nah, setelah data peserta didik sudah kita salin data periodiknya, lalu kita ke bagian Sarpras. Nah, ke menu Sarpras, lalu kita pilih menu tanah dan bangunan ya. Setelah itu, kita pilih menu aksi. Nah, di sini akan muncul salin data periodik. Kita klik salin data periodik. Nah, setelah itu kita diberikan informasi seperti ini. Nah, seperti yang peserta didik tadi, kita klik ya, lalu kita menunggu untuk proses salin data periodiknya. Nah, di sini ada informasi yang berhasil, gagal, dan terlewati. Kita klik saja dulu, lalu kita klik lagi di validasi lokal, lalu kita refresh. Nah, dari yang invalid berapa ratus tadi di data Sarpras ketika kita sudah salin data periodik
di menu Surplusnya itu sudah otomatis terisi atau melanjutkan versi dari semester sebelumnya ya, semester ganjil sebelumnya, isian data di semester ganjil sebelumnya. Jadi kita tidak perlu untuk mengisi ulang data-data yang invalid atau memperbaiki data-data yang invalid dari menu Surplus dan juga menu peserta didik, kita cukup untuk mensalin data periodik, lalu semua isian dari semester sebelumnya masuk kembali di versi yang semester genap ini. Ya, tentunya selain dari menu peserta didik dan menu Surplus, di menu sekolah kita juga harus mengisikan kembali data periodik, ya, data rinci periodik, terus data rinci internet sekolah, data rinci listrik sekolah, serta data rinci sanitasi sekolah, ya. Seperti biasa di menu sekolah nanti ini kita harus isikan ya dari data periodik, listrik, internet, dan sanitasi, serta yang lainnya apabila ada yang masih kosong, silahkan dilengkapi. Ya, tapi untuk video kali ini cukup untuk di invalid peserta didik serta invalid di Sarpras kita sudah melakukan salin data periodik. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Apabila nanti ada perlu bantuan untuk video-video selanjutnya, tutorial-tutorial yang lain mengenai aplikasi Dapodik versi 2026B atau di semester genap ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti kita akan bantu buatkan tutorialnya akan seperti apa. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.